Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama binimatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan 9 Hijriah, yaitu bulan suci Ramadan, di mana Allah memerintahkan puasa sebulan penuh sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah mewajibkan kepada semua muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi Allah memilih di situ manusia yang bagaimana yang Allah perintahkan adalah manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tidak semua Allah panggil untuk melakukan puasa, akan tetapi Allah memanggil hanya orang yang beriman. Maka kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang aku muslim tidak berpuasa, berarti dia dalam kategori tidak beriman. Puasa adalah rukun Islam yang keempat, di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan dengan cara melalui yang disebut dengan as-siyam atau al-imsak, artinya menahan dari segala perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan, baik secara material maupun secara imaterial. Makan, minum, dan perbuatan-perbuatan yang tidak membuat orang menjadi tidak baik atau melaksanakan perbuatan yang kurang patut. Kaitannya dengan puasa adalah bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya untuk tujuan agar manusia yang melaksanakan puasa menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Puasa ini unik, tidak seperti ibadah-ibadah lain yang Allah wajibkan kepada kita semua. Kenapa kita sebut unik? Kenapa disebut ibadah yang unik? Karena puasa ini tidak kelihatan. Maka Allah mengatakan puasa ini adalah ibadah aku dan kamu. Kalau sholat kelihatan, zakat kelihatan, haji kelihatan, tapi puasa tidak kelihatan. Orang bisa juga ngaku-ngaku puasa, padahal dia tidak puasa. Orang juga bisa berpura-pura wudhu, saat berkumur juga dia bisa nelan air wudhu. Itulah uniknya puasa. Maka puasa hanya menahan. Ada hal yang harus diperhatikan oleh kita dalam melaksanakan puasa, di mana puasa kita supaya menjadikan kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal ini yang patut kita hindari. Hal-hal inilah yang kita istilahkan adalah perbuatan yang dapat membatalkan puasa.
dalam syariat Islam secara garis besar, agar puasa kita terjaga dengan baik, agar puasa kita juga menjadi hal yang menjadi pendidikan jiwa kita dan raga kita, maka wajib kita menjaganya dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, di bulan suci Ramadan dilarang makan dan minum pada siang hari saat berpuasa. Artinya wajib hukumnya orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum siang hari disengaja. Apabila melakukan itu, maka puasanya tidak sah alias batal. Wajib menggantikannya di luar bulan suci Ramadan. Karena orang yang berpuasa itu hanya diperbolehkan untuk makan dan minum setelah matahari tenggelam atau waktu berbuka puasa, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Bagaimana dengan orang yang lupa makan di siang hari? Lupa, bukan sengaja, benar-benar lupa. Itu tidak membatalkan puasa. Hal yang bagaimana yang tidak membatalkan puasa makan di siang hari adalah karena lupa, benar-benar lupa. Dan ini diperbolehkan melanjutkan puasanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum itu. Yang kedua, yang membatalkan puasa yang kedua adalah hubungan badan di siang hari saat puasa. Ini bagi yang bersuami istri. Bagi yang belum, bukan membatalkan, malah dosa besar, namanya berzina. Untuk suami istri yang melakukan hubungan badan secara sengaja di siang hari, belum waktunya masuk berbuka, maka puasanya batal dan mereka wajib mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan, atau keduanya juga diharuskan membayar salah satu kafarat dari 3 pilihan. Yang pertama, membebaskan budak hamba cahaya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut. Dan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Maka jangan main-main dengan hal itu. Perbuatan ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari yang memiliki arti bahwa Abu Hurairah meriwayatkan
ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dia dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari disengaja harus membayar kafarat seperti tadi. Maka hati-hati. Yang ketiga yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan adalah muntah yang disengaja. Jadi kita sengaja nyolok-nyolok tenggorokan atau ngorek-ngorek sehingga ada rasa mual lalu muntah, mengeluarkan benda yang dari dalam perut keluar, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja karena udur syar'i, masuk angin, karena kebanyakan begadang, naik motor tidak pakai jaket, lalu mual muntah, itu tidak apa-apa. Namanya tidak disengaja karena sakit, maka puasa seseorang itu tetap sah. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Dan siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib menggantinya puasa di luar bulan suci Ramadan. Riwayat Rawahul At-Tirmizi. Selanjutnya, yang keempat adalah bagi wanita yang datang bulan. Bahasa kerennya adalah haid. Ya. Haid atau datang bulan. Bagi perempuan muslim yang juga akan membatalkan puasa apabila datang bulan. Jadi tidak boleh melanjutkan puasanya, harus dibatalkan walaupun niat puasa. Bagaimana dengan pahalanya? Pahala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk perempuan. Juga bagi ibu-ibu yang mengeluarkan darah habis melahirkan atau akibat proses melahirkan yang disebut nifas. Jadi bagi perempuan, baik yang sudah ibu-ibu maupun yang belum menjadi ibu, apabila haid itu sudah hukumnya harus membatalkan puasa karena sudah mengeluarkan salah satu anggota dari dalam badan, termasuk ibu-ibu yang nifas. Lalu bagaimana setelah batas waktunya haid itu tidak sembuh-sembuh 7 hari, wajib berpuasa, berarti itu penyakit. Kalau yang tidak berpuasa, males. Itu namanya dalban. Kata Ustaz Dasad, beleng-beleng. Nah, haid dan nifas itu juga diriwayatkan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah.
kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau ibu-ibu yang lagi haid dan nifas tidak berpuasa, itu wajib mengqadha sebanyak yang ditinggalkan di luar bulan suci Ramadan. Tetapi untuk sholat tidak wajib diqadha. Qadha is-shaum wala biqadha is-shalah. Jadi dengan ini perempuan yang berhalangan berpuasa di bulan Ramadan karena haid wajib hukumnya membayar puasa tersebut di bulan lain. Selanjutnya ini bagi anak muda nih, baik perempuan maupun laki-laki, suka menghayal sesuatu yang tadinya berbuat makruh, menghayal, lihat bintang film Korea, lihat bintang film yang cantik-cantik, lalu ada keluar salah satu dari anggota badannya yang disebut dengan air mani, disengaja, maka batal puasanya. Keluarnya air mani yang dilakukan karena sengaja itu membatalkan puasa. Hal ini termasuk keluarnya karena persentuhan kulit meski tanpa hubungan seksual dan masturbasi. Namun jika air mani keluar karena mimpi basah, puasanya tidak batal atau tetap dianggap sah. Jadi kalau tidak disengaja tidur siang hari di bulan suci Ramadan karena lemes, maka dia mimpi lalu keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah karena tidak disengaja. Yang kelima, yang membatalkan puasa adalah gila atau hilang akal, tidak waras. Jadi orang yang gila itu tidak wajib puasa. Kamu lagi puasa, lalu siang-siang epilepsi, ayan, mengeluarkan air berbusa dari mulut, maka dia wajib membatalkan puasa karena sudah hilang akalnya. Jadi orang yang tidak punya akal sehat oleh Allah tidak diwajibkan puasa karena orang gila. Jadi kalau ada orang muslim sehat, tinggi, waras, ganteng, cantik, tahu waktunya puasa, tidak berpuasa, kalian tidak perlu lagi menggibahkan. Berarti dia kalaupun bukan muslim berarti gila. Jadi orang yang nggak puasa di bulan suci Ramadan ngaku muslim berarti orang gila. Siapa orang gila ini? Yang sudah dewasa, yang sudah akil balik. Tapi nggak pernah ada orang gila, anak kecil umur 5 tahun gila. Ada juga dia mabok makanan. Ya, berarti orang gila itu yang tidak wajib puasa untuk orang muslim yang telah balik, dewasa, berakal sehat. Maka orang gila itu tidak perlu mengganti puasanya karena puasanya tidak sah. Yang keenam, dan yang membatalkan terakhir dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah
orang muslim yang murtad, orang muslim yang ingkar, orang muslim yang keluar imannya dari agama Islam. Secara otomatis orang di luar bukan orang muslim tidak wajib berpuasa. Paginya dia ngaku Islam, siangnya dia murtad, maka otomatis puasanya orang tersebut batal alias tidak sah. Yang termasuk ke dalam kategori murtad itu adalah seseorang yang mengingkari keesaan Allah, menyembah selain Allah, atau mengingkari hukum syariat Allah. Jadi saya jelaskan sekali lagi, bagi yang murtad maka puasanya wajib batal, tidak perlu melanjutkan. Orang yang menduakan selain Allah, orang yang musyrik kepada Allah, orang yang ingkar kepada syariat Allah, atau yang disebut dengan murtad, maka batal puasanya secara otomatis. Saudara-saudara, kaum muslim yang berbahagia, itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Bukan saja membatalkan pahala, justru puasanya sudah tidak sah. Artinya sama sekali tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita selama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sanggup menahan, sanggup menghindari, sanggup menjalankan puasa dengan baik dan benar tanpa mendekati hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kecuali udzur syar'i. Mana yang udzur syar'i? Orang haid dan nifas itu tidak bisa dihindari karena sudah datang tanpa diundang. Tapi kalau dibuat sengaja, maka puasanya harus dibatalkan karena sudah tidak sah. Mudah-mudahan sekelumit cerita ini sedikit dapat membantu kita untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, juga mengetahui bagaimana kita menjalankan puasa yang baik dan benar, bukan saja hanya menggugurkan kewajiban, akan tetapi kita mampu menjaga kualitas puasa kita. Maka dengan mampu menjaga kualitas puasa kita, sehingga kita menjadi imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita masuk golongan orang-orang yang diampuni dari Allah dan akan dijadikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dan maghfirah, mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman yang sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun. Itulah kiranya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.